Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang hamba senantiasa berdusta dan terus-menerus berusaha dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Dan di dalam sabdanya yang lain juga yang artinya, celakalah bagi orang yang sedang bercerita lalu berdusta agar ditertawai orang. Celakalah baginya, celakalah baginya. Pada suatu hari, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu bisa berzina? Apakah orang mukmin itu bisa mencuri?" Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya yang artinya, hal itu bisa saja terjadi. Lalu ditanyakan lagi kepada beliau, apakah ia bisa berdusta? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Sesungguhnya yang berusaha berdusta adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan di dalam sabdanya yang lain juga menerangkan yang artinya, sudikah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang besar, yaitu yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ketika menyampaikan hal ini, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bersandar lalu duduk seraya melanjutkan sabdanya yang artinya, dan ingatkan, demikian pula berkata dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya yang artinya, Allah menetapkan setiap sifat atas orang mukmin kecuali khianat dan dusta. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa dusta itu haram dalam segala hal kecuali dalam situasi yang darurat. Hingga suatu ketika seorang wanita berkata kepada anaknya yang masih kecil, "Wahai anakku, mari ke sini. Nanti akan kuberikan sesuatu." Mendengar itu, lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang akan engkau berikan kepadanya jika ia menghampirimu?" Lalu wanita itu menjawab pula, "Sebuah kurma." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Seandainya kamu tidak memberinya, maka kamu dicatat telah melakukan suatu dusta." Setiap manusia harus menghindari yang namanya berdusta, sekalipun hanya dalam bentuk khayalan dan bisikan hati, karena hal itu akan tertanam di dalam jiwanya lukisan yang bengkok, hingga kedustaan itu terbawa di dalam mimpinya. Rahasia-rahasia alam malakut tidak dapat tersingkap di dalam tidurnya, padahal dalam realitasnya hal demikian itu dapat disaksikan. Dusta memang diharamkan, akan tetapi di dalam kondisi tertentu bisa ditolerir. Ketika kejujuran justru akan menjerumuskan kepada larangan lain yang lebih dahsyat daripada dusta. Dalam hal ini maka dusta diperbolehkan,
sebagaimana diperbolehkannya memakan bangkai bila tidak memakannya justru akan mendatangkan bahaya yang lebih besar daripada tidak memakannya, yaitu hilangnya nyawa. Ummu Kalsum radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan dusta dalam segala hal, kecuali dalam 3 hal, yaitu yang pertama, orang yang berkata dengan tujuan mendamaikan persengketaan. Yang kedua, orang yang berkata dengan tujuan sebagai siasat di dalam peperangan. Dan yang ketiga, suami yang berbicara kepada istrinya demi keharmonisan rumah tangganya. Yang demikian itu karena apabila musuh mengetahui rahasia-rahasia strategi perang, maka mereka akan dengan mudah menyerang dan mengalahkan. Begitu pula bila rahasia-rahasia suami diketahui oleh istri, akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar daripada petaka yang disebabkan oleh dusta tersebut. Demikian pula mengenai 2 pihak yang bersengketa, antara mereka akan timbul kemaksiatan dan permusuhan yang berkepanjangan. Ketika dimungkinkan untuk mendamaikan antara 2 pihak yang bersengketa tersebut dengan dusta, maka hal itu boleh dilakukan, bahkan lebih utama hukumnya. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang semakna pula dengan dusta di atas ialah dusta yang dilakukan seseorang untuk melindungi harta orang lain dari orang yang zalim, atau berdusta untuk menutupi rahasia orang lain, atau menutupi kemaksiatan dirinya dari orang lain. Karena dengan terang-terangan berbuat kefasikan dan memproklamirkannya adalah hukumnya haram, dan pengingkaran atas kejahatan dirinya terhadap orang lain akan dapat membuat hatinya terhibur. Begitu pula kedustaan terhadap istri, agar cintanya semakin kokoh dan rumah tangganya menjadi harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Semua kedustaan di atas itu haruslah didasarkan pada tujuan untuk menghindari bahaya yang lebih dahsyat daripada bahaya dusta itu sendiri. Akan tetapi semua kedustaan tersebut bisa diharamkan bila bertujuan mengambil keuntungan materi dan status sosial, karena di dalamnya ada unsur dusta terhadap sebagian besar manusia. Dan apabila seseorang terpaksa harus berdusta, hendaklah ia gunakan kata-kata sindiran secara diplomatis sedapat mungkin untuk menghindari perkataan dusta, agar tidak terbiasa dengan dusta itu. Adalah Ibrahim bin Adham, bila ia dicari seseorang di dalam rumahnya, ia selalu berpesan kepada pelayannya agar berkata kepada orang itu, carilah dia di masjid. As-Sa'bi membuat garis lingkaran dan kepada pelayannya ia berkata, bila ada yang mencari Sa'bi, letakkanlah jarimu di dalam lingkaran ini, lalu katakanlah ia tidak ada di sini. Sebagian ulama salaf pula ada membuat alasan kepada penguasa dengan berkata, sejak aku berpisah denganmu, aku tidak pernah mengangkat lambungku dari tanah kecuali selama Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Dan ada pula sebagian yang lain yang mengingkari apa yang telah dikatakan di hadapan penguasa secara diplomatis, dengan bermain kata-kata seperti dengan menggunakan huruf ma nafi yang berarti tidak, tetapi mereka memaknainya dengan maksud lain, tidak sebagai ma nafi, di dalam maksud-maksud tertentu yang tidak begitu penting. Berolah kata dan berdiplomasi diperkenankan karena adanya sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, perempuan tua tidak bisa masuk surga, kami akan mengangkatmu ke atas anak unta, dan di kedua mata suamimu ada warna putih.
Kalimat-kalimat tersebut memberikan pengertian akan kesamaran arti dari maksud yang sebenarnya. Hal itu diperbolehkan untuk diucapkan kepada perempuan dan anak kecil dengan maksud menghibur hati mereka dengan nada bercanda. Demikian pula orang yang tidak mau makan ketika ditawari makan. Janganlah ia berdusta dengan mengatakan ia tidak berselera bila sebenarnya ia menyukainya, tetapi gunakanlah kata-kata yang diplomatis yang dapat menghindarkan diri dari dusta. Terhadap seorang perempuan mengucapkan kalimat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, jangan engkau gabungkan antara dusta dan lapar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.